Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari modul metode numerik yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk teman-teman semuanya yang belum mendapatkan modulnya, boleh diklik di link deskripsi di bawah ya. Nanti saya cantumkan lagi linknya untuk modul metode numerik ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang modul 1, yaitu modul perkenalan metode numerik. Di video kali ini kita akan membahas tentang modul 2, yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menentukan penyelesaian deret Taylor, Maclaurin, dan deret Taylor terpotong. Sekarang kita coba masuk ke deret Taylor dulu ya. Apa sih deret Taylor itu? Nah, definisi untuk deret Taylor sendiri adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tahingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, biasanya deret Taylor ini disebut juga dengan limit polinomial Taylor. Lalu bagaimana sih sejarah dari deret Taylor? Nah, awalnya dimulai pada tahun 1671, James Gregory mencoba untuk menyelesaikan matematika atau soal matematika dengan menggunakan perhitungan pada rumus deret Taylor. Nah, tapi sayangnya James Gregory ini belum memberikan nama pada rumus yang sudah ia temukan sebelumnya. Sehingga pada tahun 1712, Brooke Taylor baru memberikan nama rumus yang sudah ditemukan sebelumnya dengan nama deret Taylor. Sekarang bagaimana sih definisi deret Taylor kalau kita lihat dari rumusnya? Nah, di sini ada andaikan F semua turunannya, F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya berada di selang tertutup A, B. Misalkan X0 elemen dari selang tertutup A, B, maka nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen selang tertutup AB, maka Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Nah, turunan dari deret Taylor itu sendiri sampai tahingga ya, jadi tidak ada ketentuan akhir sampai berapa turunan dari deret Taylor. Kita lihat di sini ada rumus dari deret Taylor ya, jadi ada Fx sama dengan X dikurang X0. Nah, di sini ada yang kurang pangkatnya ya, jadi kurang pangkat 0. Sebentar. Nah, jadi X dikurang X0 pangkat 0 per 0 faktorial dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial dikali F aksen X0 ditambah sampai seterusnya. Untuk simbol-simbol dari rumus deret Taylor sendiri, yang pertama kita ada Fx, yaitu merupakan fungsi di titik X. Selanjutnya ada
fx0. fx0 itu adalah fungsi di titik x0. Nah, di sini juga ada f aksen, f double aksen, sampai fm aksen. Definisinya atau keterangannya adalah turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke m dari fungsi fx. Selanjutnya di sini ada x sampai x0. Nah, di sini maksudnya adalah jarak antara titik x sampai titik x0. Nah, untuk simbol tanda seru di sini merupakan merupakan operasi dari faktorial. Di sini kita coba lihat contoh untuk Dirac-Tyler ya. Soalnya yaitu hampiri fungsi fx sama dengan cos x dalam Dirac-Tyler di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, dari rumus tadi kita tahu bahwa ada f aksen, f double aksen, dan seterusnya. Jadi kita coba cari dulu turunan dari cos x. Ada yang masih ingat turunannya? Ya, betul. Turunannya adalah negatif sin x. Lalu turunan keduanya. Turunan sin adalah cos x. Karena di sini ada negatif, berarti ikut ya negatifnya. Turunan ketiga adalah turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif dikali negatif jadi positif sin x atau sin x aja. Nah, di sini terus dilakukan sampai tak hingga. Arti titik 4 ini adalah sampai tak hingga ya. Selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan turunan dari fungsi x, kita coba substitusikan ke rumus fx pada Dirac-Tyler. Tadi kita tahu rumusnya adalah x dikurang x0 pangkat 0 per 0 faktorial dikali fx0 ditambah x dikurang x0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah satu lagi, coba x dikurang x0 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali f double aksen x0 ditambah sampai seterusnya. Oke, kita coba substitusikan x dikurang. Nah, lihat di soal diketahui nilai x0 adalah 1, berarti kita substitusikan x0 dengan 1 per 0 faktorial dikali dengan fx0, berarti fx-nya adalah cos. Nah, nilai x-nya diganti dengan nilai x0 karena yang diminta adalah fx0 bukan fx saja ya. Berarti di sini kita substitusikan nilai x0-nya adalah 1. Kita substitusikan lagi yang lain. F aksennya adalah negatif sin 1 ditambah x dikurang 1 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali negatif cos 1 sampai seterusnya. Nah, di sini kita coba operasikan ya.
ada X dikurangi 1 dipangkatkan 0. Nah, jangan lupa kalau bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Betul. Nah, sekarang lihat penyebutnya. Di sini ada 0 faktorial. Berapa nilai dari 0 faktorial? 1. Betul. Berarti di sini harusnya 1 per 1. 1 per 1 adalah 1 dikali dengan cos 1. Berarti di sini tetap ditulis cos 1. Nah, di sini ada negatif. Ya, negatif yang dimiliki oleh sin, berarti bisa kita tulis di depan, jadi negatif X dikurangi 1 per 1 faktorial dikali sin 1. Nah, di selanjutnya, suku selanjutnya, cosnya ada negatif juga, jadi X dikurangi 1 dipangkatkan 2 per 2 faktorial berapa? Ya, betul. 2 faktorial adalah 2 dikali dengan cos 1 sampai seterusnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Kalian boleh coba untuk menyelesaikannya sendiri juga di buku kalian masing-masing. Tapi ingat, coba selesaikan tanpa melihat cara penyelesaian dari video ini ya, supaya kalian bisa latihan dan bisa lebih paham untuk menyelesaikan soal tipe deret Taylor. Silahkan mencoba. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai fx, yaitu cos 1 dikurang X dikurang 1 dikali sin 1 dikurang X dikurang 1 dipangkatkan 2 per 2 dikali cos 1 ditambah seterusnya sampai tak hingga. Nah, di sini saya mau memisalkan misal nilai dari X dikurang 1 dengan A. Nah, ini bebas ya, mau disimbolkan dengan huruf atau lambang apapun. Di sini karena nama saya adalah Ayu, jadi saya mau menyimbolkannya dengan A. Gak apa-apa ya. Nah, berarti kita peroleh nilai fx pada deret Taylor, yaitu cos 1 dikurang A sin 1 dikurang A kuadrat per 2 cos 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, kita lihat nilai yang sama untuk kita operasikan. Di sini ada cos dengan cos. Ya, di sini cosnya ada 1, di sini ada negatif A kuadrat per 2. Kita bisa gabungkan, jadinya 1 dikurang A kuadrat per 2 dikali dengan cos dikurang A sin 1 ditambah sampai tak hingga. Kita coba samakan penyebutnya dulu. 2 berarti di sini 2 dikurang A kuadrat cos 1, ya lupa satunya, cos 1 dikurang A sin 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, teman-teman boleh menyelesaikannya sampai yang 2 baris terakhir atau 1 baris sebelum terakhir, atau yang bawah juga boleh. Ya, ini adalah penyelesaian untuk mencari fx pada deret Taylor.
Di sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Setelah kita tadi sudah membahas tentang deret Taylor, selanjutnya di sini ada yang namanya deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini sebenarnya merupakan kasus khusus dari deret Taylor. Kalau tadi di deret Taylor nilai dari X0-nya adalah 1, untuk deret Maclaurin ini karena dia merupakan kasus khusus, nilai dari X0-nya atau disebut dengan C adalah 0. Tuh ya, jadi perbedaannya di situ. Nah, deret Maclaurin ini disebut juga dengan deret Taylor baku. Sekarang kita coba lihat contoh soal dari deret Maclaurin ini ya. Sengaja saya ambil fungsinya sama, yaitu cos X ya, tapi yang membedakan adalah nilai dari si X0-nya. Jadi tadi berdasarkan definisi dari deret Maclaurin, deret Maclaurin ini merupakan kasus khusus dari deret Taylor yang mengakibatkan nilai dari X0-nya adalah 0. Kalau tadi di deret Taylor, di contoh deret Taylor sebelumnya nilai dari X0-nya adalah 1. Sekarang kita coba untuk deret Maclaurin, nilai X0-nya adalah 0. Di sebelumnya kita sudah mengetahui nilai dari f aksen pada fungsi X, yaitu f aksennya negatif X, f double aksennya adalah negatif cos X, f triple aksen adalah sin X, sampai sehingga. Nah, jangan lupa di sini tetap harus menambahkan titik-titik 4 kali ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya penurunan pada deret Maclaurin atau deret Taylor baku ini harusnya sampai tak terhingga. Ya, makanya di sini ada titik-titik. Tidak boleh berhenti di F triple aksen saja. Nah, setelah kita sudah mendapatkan turunannya, coba kita substitusikan. Jadi X dikurang 0, karena nilai dari X0-nya adalah 0, dikali cos 0 ditambah X kurang 0 per 1 faktorial dikali negatif sin 0 ditambah X kurang 0 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali negatif cos 0 sampai tak terhingga. Nah, berarti kita dapat hasilnya cos 0 adalah, ya betul, 1. Berarti di sini 1 ditambah X dikali dengan negatif sin kosong. Nilai dari sin berapa? Ya betul, nilai dari sin adalah 1. Salah, 0 ya. Berarti sini X dikali 0 ditambah X kuadrat per 2 faktorial 2. Nilai dari cos adalah 1 dikali negatif, berarti negatif 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, di sini berarti kita dapat penyelesaian 1 X dikali 0 adalah 0, berarti kita boleh tidak menuliskannya. Di sini ada negatif 1 dikalikan ke depan, berarti jadi 1 dikurang X kuadrat per 2 ditambah sampai hingga. Nah, ini adalah penyelesaian untuk deret Maclaurin.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa mencoba untuk menyelesaikan soal atau contoh soal yang diberikan ini tanpa melihat video dulu ya, agar bisa lebih memahami materinya. Silahkan dicoba. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba menyelesaikan contoh soal dari Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Nah, jadi yang tadi kita coba selesaikan dengan menggunakan cara analitik. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan Deret Taylor, Deret Maclaurin dengan metode numerik? Nah, dan bagaimana cara untuk mencari galatnya? Yo, sama-sama kita coba lihat lagi materi selanjutnya ya. Materi hubungan antara Deret Taylor dan Deret Maclaurin pada metode numerik ini terlihat pada materi Deret Taylor terpotong. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa pada Deret Taylor sebelumnya suku-sukunya itu sampai tak berhingga. Jadi gimana sih cara untuk melihat galat pada Deret Taylor atau Deret Maclaurin atau disebut juga dengan Deret Taylor baku? Nah, untuk melihat galatnya Deret Taylor tersebut kita potong hingga order tertentu. Order tertentu maksudnya gimana ya? Kita coba lihat ke rumusnya dulu ya. Nah, di sini ada rumus untuk Deret Taylor terpotong. Tadi sudah kita tahu nilai fx pada Deret Taylor biasa yaitu fx0 sampai x dikurang x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah seterusnya sampai tak hingga. Nah, karena di sini kita mau membahas tentang Deret Taylor, sampai tak terhingganya ini kita potong sehingga di akhir ditambah dengan Rn atau disebut juga dengan galat. Galat itu sendiri rumusnya adalah x dikurang x0 dipangkatkan n plus 1 per n plus 1 difaktorialkan dikali dengan f pangkat n plus 1 aksen k. Nah, lihat di sini. Kalau tadi di Deret Taylor atau Deret Maclaurin, di sini adalah f aksen x0. Nah, kalau di sini adalah k. Di Deret Taylor terpotong nilainya adalah k, bukan x0, di mana k merupakan nilai yang lebih besar dari x0 tapi lebih kecil dari x. Artinya nilai n pada Deret Taylor terpotong ini adalah 3 ya. Jadi n sama dengan 3. Tadi kita di sebelumnya sudah mencari nilai f aksen x-nya adalah negatif sin x, f double aksen x sama dengan negatif cos x, f triple aksen x sama dengan sin x. Nah, berarti kita coba substitusikan dulu nilainya, nilai fx-nya. fx0 berarti cos 1 ditambah x dikurangi 1 per 1 faktorial dikali negatif sin 1 ditambah x kurangi 1 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali negatif cos 1 ditambah x dikurangi 1 dipangkatkan 3
per 3 faktorial dikali sin 1 ditambah, nah lihat di sini karena n-nya adalah 3 dan nilai dari galet yaitu pangkatnya n plus 1, berarti kita harus mencari turunan ke-4-nya. Jadinya turunan dari sin adalah cos x. Nah, di sini kita tambahkan x dikurang 1 ya. Selanjutnya setelah tadi kita sudah mencoba mensubstitusikan, jadi kita dapat turunan keempatnya adalah cos x. Berarti ketika kita substitusikan nilai dari x0 nya adalah 1, di sini jadi cos 1. Nah, yang suku terakhir ini merupakan galet dari deret Taylor terpotong atau disimbolkan dengan RNX. Sedangkan jumlah dari suku sebelumnya ini, maaf miring-miring ya, ini dinamakan dengan PNX. Nah, kita coba selesaikan operasinya. Ya, jadi di sini ada cos 1 ditambah positif dikali dengan negatif sin, berarti jadinya negatif x dikurang 1 dikali sin 1 dikurang x dikurang 1 kuadrat per 2 cos 1 ditambah x dikurang 1 dipangkatkan 3 per 3 faktorial adalah 6 sin 1 ditambah x dikurangi 1 dipangkatkan 4 per 4 faktorial adalah 24 cos 1. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Coba dilihat ya, di sini ada x dikurangi 1, sama halnya seperti deret Taylor di awal. Kita coba misalkan x dikurangi 1 dengan a. Gimana hasilnya? Yo, coba dituliskan dulu di bukunya masing-masing ya. Oke, kita coba memisalkan x dikurangi 1 dengan a. Berarti di sini kita dapat fx sama dengan cos 1 dikurang a sin 1 dikurang a kuadrat per 2 cos 1 ditambah a pangkat 3 per 6 sin 1 ditambah a pangkat 4 per 24 cos 1. Nah, coba kita kumpulkan yang masing-masing punya cos dan yang masing-masing punya sin. Berarti jadi 1 dikurang a kuadrat per 2 ditambah a pangkat 4 per 24 dikali cos 1 dikurang a dikurang a pangkat 3 per 6 dikali sin 1. Nah, ini adalah penyelesaian untuk
deret Taylor terpotong pada fungsi fx sama dengan cos x dengan x01 sampai orde ketiga. Jadi teman-teman boleh mengumpulkan masing-masing suku yang sama-sama mempunyai nilai cos atau sin, atau boleh sampai penyelesaiannya di sini saja sudah betul ya. Oke, sekarang coba teman-teman latihan lagi menyelesaikan contoh soal yang sudah diberikan, tapi tidak melihat ke video ini ya. Silahkan mencoba. Setelah kita sudah mencoba menyelesaikan masing-masing contoh soal tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Taylor terpotong dengan fungsi yang sama yaitu cos x, kita sudah memperoleh hasilnya pada masing-masing deret. Nah, di sini kita lihat untuk hasil yang pertama merupakan hasil dari deret Taylor. Sedangkan hasil yang kedua ini adalah deret Maclaurin, atau disebut juga dengan deret Taylor baku. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga merupakan deret Taylor terpotong. Di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Untuk deret Taylor dan deret Maclaurin ada titik-titik di akhir yang menandakan bahwa sebenarnya suku ini nilainya tak berhingga, sedangkan pada deret Taylor terpotong sudah tidak ada nilai titik. Kenapa? Karena tadi kita sudah memotong sampai orde ketiga. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Dan jika ada jawaban yang memang hasilnya tidak sama sesuai dengan apa yang sudah teman-teman coba, boleh coba dikoreksi atau dibetulkan di kolom komentar juga ya. Silahkan mencoba. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas modul kedua dari metode numerik ini. Tadi kita sudah membahas tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Taylor terpotong. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika ada temannya yang lain mau mempelajari tentang metode numerik, boleh di-share videonya ke teman-temannya yang lain ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di next video ya. Bye.